selalu sukacita dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Di masanya kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita mau fokus sama Tuhan saat ini. Kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa untuk kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu Tuhan yang Tuhan kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan sebab Kau baik Tuhan dan Tuhan kami. Tuhan, Kau kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Karena Kau berkati dari awal sampai akhir ibadah Tuhan. Semua sesuai yang kehendak menurut rencana Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dalam Tuhan Yesus, haleluya, amin. sudah bersorak-sorai firman Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Tapi sebelumnya kita mau kasih satu pujian. Saat indah saat bertemu dengan Tuhan, berhadapan dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menemukan kasih-Nya yang indah. Kami bersyukur Tuhan, semoga
terima kasih Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan Yesus. Karena Kau berbicara Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada sukacita pada malam hari ini dan saya sungguh berterima kasih dan bersyukur bahwa pada malam hari ini kita tetap diberi kesempatan untuk bersama-sama ibadah. Sekalipun kita harus beribadah online, namun saya percaya bahwa Tuhan tetap memberikan pertolongan dan kuasa-Nya, berkat-Nya di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan di rumah. Memang kita sangat merindukan untuk bisa berkumpul bersama-sama, tetapi saat ini kita masih dalam social distancing yaitu PSBB ya. Kita harus jaga jarak dan semoga cepat kembali new normal artinya gitu ya. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada kesempatan malam hari ini Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk bersama-sama beribadah secara online. Kami percaya Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan terus mengalir di dalam kehidupan kami. Dan Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu di mana saja mereka berada. Di dalam kesempatan malam hari ini mereka pun boleh mengerti, memahami makna daripada kebenaran firman Tuhan. Dan itu boleh menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami terus menjadi serupa dengan Engkau dan mengalami artinya kuasa kasih Kristus di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bulan yang lalu kita secara bersama-sama Shekinah Ministry memiliki kampanye yaitu Sepertimu. Dan di dalam kampanye Sepertimu ini diakhiri dengan perkataan Tuhan Yesus di dalam Matius 5 ayat 13 sampai 16 yang dimana secara jelas bahwa Tuhan menginginkan kita untuk menjadi terang dan garam ya. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Dan setelah itu kita akan dibawa kembali ke sesuatu yang luar biasa. Dan kita akan belajar bersama-sama pada malam hari ini ya. Kenapa sesuatu yang luar biasa? Karena memang sesuatu yang luar biasa. Ya, ini judulnya, tema kita selanjutnya adalah istimewa. Ya, kita akan belajar di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 16 sampai 33. Saya akan bacakannya. Oke. Kita baca ya Matius 10 ayat 16 sampai 33. Ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ayat 17, tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesa kamu di rumah ibadatnya. Ayat 18, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ayat 20, karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Ayat ke-21, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya, dan akan membunuh mereka. Ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 23, apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Ayat ke-24, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Ayat ke-25,
Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Ayat ke-26. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Ayat ke-27. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ayat 31. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung. Ayat pipit. Ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Ayat 33. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini, malam hari ini. Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Dan ini sebagai suatu pengutusan kepada mereka, bagaimana mereka menghadapi situasi-situasi yang sulit. Nah, memang ketika kita boleh melihat utusan pasti akan dia sertai tantangan, dan tidak ada yang gampang ya, tidak gampang. Tetapi disitulah istimewanya, ketika kita menghadapi kesulitan, ketika kita menghadapi tantangan, ketika kita menghadapi berbagai macam lika-liku, itulah sesuatu yang istimewa. Mengapa? Karena semua orang tidak dapat kesempatan untuk melihat ini. Dan jujur ya, ketika saya juga akhir-akhir ini ya juga mengalami hal-hal yang istimewa lah ya. Istilahnya begini, kan lockdown ya. Jadi yang istilahnya kerja di rumah ya, kadang-kadang kalau bosen ya saya pergi ke kantor gitu loh. Tapi ya segala sesuatunya diusahakan dikerjakan di rumah ya, karena saya di kantor pun tidak masalah, karena saya juga sendiri, jadi juga nggak masalah ya mengenai PSBB. Apa yang saya lakukan sih ya, karena untuk mencukupi kebutuhan, karena memang ada penyesuaian adjustment dari salary, jadi ya gitulah ya, kita semua merasakan lah, nggak ada yang nggak rasakan toh ya. Jadi mulai belajar buat somai, dan banyak juga sih, maksudnya bukan sebetulnya sebelum buat somai itu ya berkebun ya, senang juga dari berkebun ini bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Saya bisa melihat keren, pokoknya keren lah ya, maksudnya tabur benih gitu ya, terus muncul semuanya bertumbuh, tapi tumbuhnya itu beda-beda dan sesuai kebenaran firman Tuhan ya. Siapapun yang menabur, siapapun yang menyiram, Allah yang memberikan pertumbuhan. Nah, disitulah saya bisa menyelami, oh iya ternyata Tuhan itu yang memberi pertumbuhan loh. Kita hanya melakukan apa yang menjadi tugas kita, dan inilah istimewa. Karena mungkin saudara nggak ngalami itu ya, karena mungkin saudara, apa sih istimewanya? Saudara tidak melihat keistimewaannya. Maksudnya kacamata saya keistimewaannya ini. Saya bisa memahami kebenaran firman Tuhan bahwa Allah yang memberikan pertumbuhan ketika saya belajar bercocok tanam. Nah itu saudara-saudara. Dan ini adalah kesempatan. Mungkin saudara nggak pernah kan? Ya. Oleh sebab banyak hal juga. Ya. Terus setelah itu belajar bikin somai, banyak juga ya. Setelah lama kok ya lumayan sih, ada yang beberapa, tapi aja kendala-kendala yang memang kadang belum terselesaikan ya, istilahnya
banyak pesan yang dari Jakarta, kalau kena ongkir ya mahal gitu ya. Terus ada sesuatu yang istimewa lagi ya. Oh, kemarin sempat saya sharing di Komsel gitu ya. Istilahnya ya mulai jualan tahu sutra. Sorry ya, saya bukan promosi, tetapi ini hanya sekedar pengalaman bahwa di dalam kesempatan ini loh sangat istimewa. Mungkin orang lain nggak ngalami, tetapi saya ngalami loh. Maksudnya saya bisa belajar bagaimana berbisnis, bagaimana lika-liku, macam-macam yang mungkin nggak pernah saya alami kalau nggak saat ini. Nah, itulah istimewanya. Oleh sebab itu juga, ketika saya sharingkan ya apa yang saya alami, lika-liku yang dikomplain, yang dipuji, yang saya kenal gara-gara saya bisa memahami seseorang. Waduh, masalah ongkir aja juga pikir-pikir gitu kan, sekalipun dia kaya banget gitu ya. Tapi di sini saya juga belajar tentang belajar mengenal orang lebih banyak, dan saya rasa istimewa banget ya saya bisa mengalami hal yang seperti ini dari situasi-situasi yang saat ini di mana kita menghadapi pandemi. Nah, tinggal bagaimana mata kita melihat ini sesuatu yang istimewa atau tidak ya. Nah, ketika saya sharing juga di Komsel, maka Pastor David juga katakan, Christine, percayalah, pasti sesuatu istimewa terjadi dalam hidupmu. Karena apa? Karena Tuhan itu ingin sesuatu yang istimewa di dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Tuhan itu memang rindu kita ini yang istimewa mendapat pemberian yang istimewa. Saya pikir-pikir apa gitu, nggak ngerti. Tapi ya nggak apa-apa, itulah ya yang didorong oleh Pastor David. Dan memang istimewa juga, saya bisa belajar juga dari Pastor David ya, semangatnya, kegigihannya itu. Nah, oleh sebab itu kita juga belajar sama-sama apa yang Tuhan berikan melalui Pastor David, yaitu Tuhan ingatkan Pastor David supaya kita juga ingat bahwa Roh Kudus itu memberikan suatu lembaran baru dan kemenangan hidup di dalam kehidupan kita. Artinya apa? Artinya bahwa kita akan memasuki lembaran baru, dan hari-hari ini adalah hari-hari kemenangan. Amin? Ada amin? Oleh sebab itulah kenapa kita disebut istimewa. Kenapa kita harus memikirkan istimewa itu? Kalau kita melihat hal yang flashback mengenai perjalanan bangsa Israel bagaimana Tuhan Allah berjanji bahwa Israel akan menjadi umat pilihan Tuhan dan mengalami berkat-berkat Tuhan yang berkelimpahan seperti madu susu ya, seperti di tanah Kanaan. Tetapi sebelum sampai saatnya itu mereka mengalami apa? Mengalami proses, mereka harus mengalami penindasan bangsa Mesir. Dan tetapi apa yang dikatakan di dalam Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah teguh tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Luar biasa ya. Kita hanya diam aja loh, tapi Tuhan akan berperang. Ya, inilah kita istimewa. Gimana ya? Kita nggak tahu Tuhan kadang-kadang ada cara-cara Tuhan yang tidak kita ketahui. Dan secara khusus ya, kemarin Pastor David juga waktu Komsel ingatkan kita kita itu istimewa loh. Apapun misalnya beban, persoalan, pergumulan yang diberikan kepada kita, saudara harus bersyukur. Gimana bersyukur ya? Saya pikir jujur ya, di dalam pandemi ini, saya bukan sharing, tetapi ada banyak pergumulan. Tuhan, kok pada semuanya tanda kutip bansos, maksudnya saya jika ada kelebihan berkat, jika ada bisa memberkati. Nah, Pastor David ingatkan cuma sederhana loh.
Jangan nolak itu. Kalau nggak bisa, jangan nolak. Artinya apa? Jangan nolak. Bawa dalam doa. Oh iya ya. Bawa dalam doa. Jikalau kamu memang ada beban, mungkin bukan kamu dipakai, tetapi kamu dipakai untuk berdoa. Mendoakannya kebutuhan-kebutuhan. Misalkan gereja yang butuh dana pembangunan, gereja yang butuh dana untuk bantuan sosial, untuk jemaatnya yang kekurangan. Mungkin bukan kamu yang dipakai, tapi melalui doa kamu Tuhan bisa gerakkan orang lain. Nah, itulah yang disebut sesuatu yang istimewa. Nah, luar biasa bukan? Nah, inilah yang boleh kita renungkan bersama-sama. Kalau kita kembali ke dalam Matius pasal 10 ayat 16 sampai 42, jelas yaitu berbicara tentang pengutusan. Pengutusan, murid-murid diutus. Nah, kita akan belajar tiga hal di dalam pengutusan ini. Yang pertama, di dalam ayat ke-16, ya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba-domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jelas sekali di sini katakan, aku mengutus. Aku mengutus berbicara berarti utusan. Utusan atau disebut dengan duta. Atau saya katakan kita belajar tentang duta Injil Kristus. Duta Injil Kristus. Nah, tugas duta Injil Kristus apa? Ya, kalau misalkan duta Indonesia yang ada di Singapura, ya berarti duta ini mewakili negara Indonesia. Demikian juga kalau kita sebagai murid Kristus, kita sebagai duta Injil Kristus, berarti tugas kita apa? Memperbesar kerajaan surga. Nah, jelas kita perlu memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Apa sih yang dimaksud Injil Kerajaan Sorga? Injil Kerajaan Sorga, ya tentang Injil Kristus yang bertata di dalam kehidupan kita. Bukan suatu istilah surga yang di awang-awang. Bukan suatu surga yang hanya impian, tetapi sebetulnya secara jelas, secara sederhana, ketika kita mengajarkan, memberitakan Injil Kerajaan Surga, yaitu Kerajaan Surga sebetulnya berbicara tentang kehidupan kita. Ya, bagaimana kita sebagai orang percaya, seperti yang di dalam Roma 10 ayat 9 sampai 10, sebagai orang percaya kita di mulut kita mengakui Yesus adalah Tuhan, percaya di dalam hati kita dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, itulah yang menjadi keselamatan kita. Banyak orang yang tidak mengerti ini. Banyak orang yang tidak memahami ini. Nah, oleh sebab itu, tugas kita hanya menjadi duta, menjelaskan bahwa kini keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Keselamatan ada di dalam Yesus Kristus. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Kalau orang itu tidak mau terima, ya tidak masalah. Tidak perlu kita harus paksa-paksa dia, harus harus intimidasi. Enggak, karena memang keselamatan itu sebetulnya anugerah yang tidak bisa kita usahakan. Kalau kita saat ini sudah bisa percaya kepada Tuhan, kalau saat ini kita bisa mengaku Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, nah itu adalah suatu hal yang istimewa. Kalau orang lain belum dapat, ya mereka belum dapat keistimewaan itu. Nah, inilah ya kita sebagai duta Injil Kristus memberitakan Injil melalui apa? Gaya hidup kita. Gaya hidup apa? Gaya hidup kita sederhana. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu benar, suci, mulia, memuliakan Tuhan. Ya itu, apa yang kau pikirkan, apa yang kau lakukan, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, ya apakah itu suci, apakah itu mulia. Ya, itu sih sederhana ya, sederhana. Ya. Jadi dalam gaya kehidupan kita sehari-hari, praktek sehari-hari, kalau ada orang yang kesulitan, apakah kita marah-marah, ataukah kita menjadi pendamai, ataukah kita memberikan penghiburan. Nah, itu salah satu dari gaya hidup kita yang boleh kita saksikan, sehingga orang lain melihat bahwa
mungkin kita sebagai anak, bagaimana sikap kita di rumah sebagai anak di tengah kondisi yang seperti ini. Mungkin kita bete juga, mungkin kita juga bosan. Apakah kita uring-uringan? Apa kita malah rajin membantu orang tua kita, berdoa bagi mereka, atau hal-hal yang lain? Tentunya hal-hal yang lain artinya hal yang positif. Ya mungkin belajar masak lah, mungkin belajar membersihkan gitu ya. Jadi kita mau belajar hal yang baik gitu loh. Nah inilah berarti kita apa? Memberitakan ini kerajaan surga. Atau dalam diri kita ya, kita jaga social distancing, ikuti protokol apa tentang mengenai COVID-19 ini, sehingga apa? Paling tidak kita bukan menjadi penyebar, tetapi menjadi apa? Solusi untuk tidak menjadi penyebar gitu. Ya. Ini hal yang sebelum kita ya. Jadi jelas sekali bahwa bagaimana kita menjadi duta Injil Kristus ya. Apakah yang kita lakukan itu menjadi bermanfaat, menjadi orang baik, dan cirinya ya, apakah kita sukacita? Apakah kita damai? Apakah kita merasakan mujizat ya? Istilah penuh mujizat itu bukan mujizat yang spektakuler ya. Oh, sakit terus sembuh. Enggak. Kita bisa bernafas, kita bisa merasakan seperti tadi ya. Kita bisa merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah kesulitan ini penghidupan Tuhan itu, pemeliharaan Tuhan itu sempurna ya. Enggak kekurangan makan, tetap sehat, tetap gemuk gitu ya. Ya itulah, kita bisa merasakan kasih Tuhan. Nah, ini ya. Jadi inilah ya. Sehingga apa kita bisa merasakan surga di bumi ini. Itulah tugas kita sebagai duta Injil Kristus. Ya. Hal yang kedua, ya kalau berbicara mengenai pengutusan, ya di dalam ayat 17 sampai yang ke-19 ya. Ayat 17 sampai 19. Yuk, saya baca lagi. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesal kamu di rumah ibadatnya. Dan karena kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Nah di sini adalah kita sebagai seorang utusan, kita harus memiliki kesiapan sebagai seorang duta. Artinya apa? Kita siap. Memang mengikut Kristus itu tidak gampang. Memang mengikut Kristus itu harus pikul salib. Memang mengikut Kristus itu harus apa? Harus ya berani berdiri di dalam kebenaran Kristus. Istilah siap menderita kalau itu memang benar di dalam Kristus gitu ya. Artinya kita juga siap apapun yang kita alami, kita tetap percaya Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Istilah gini loh, kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, ya kita tidak ngomel, tidak pahit dalam hidup kita. Tuhan kenapa kau tidak nolong? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Enggak. Tapi kita boleh melihat bahwa Tuhan, aku percaya kalaupun ini memang harus ku alami Tuhan, ini adalah bagian kehidupan saya, bahwa Tuhan tidak akan meninggalkanku, bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan. Kembali kepada firman Tuhan, setiap pencobaan yang kamu alami, Tuhan akan memberikan kekuatan. Setiap pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Nah inilah kesiapan artinya kita harus siap sedia. Seorang prajurit harus siap di medan tempur. Seorang prajurit harus siap
mungkin harus berpuasa, mungkin harus tidak makan, mungkin harus terluka. Nah, seperti itu ya. Artinya kesiapan. Sebagaimana yang saya katakan bulan lalu, kita harus siap mental juga ya, mental menghadapi segala kesulitan-kesulitan. Nah, ini penting sekali. Sebagai seorang duta, kita harus juga memiliki kesiapan seorang duta. Nah, itulah setiap pergumulan hidup yang kita jalani ini adalah proses sebagai murid Kristus. Proses yang dialami setiap orang pasti berbeda-beda. Proses yang dialami saya berbeda dengan saudara saya, ya. Proses yang dialami saya contohkan mungkin saudara Jaka juga berbeda. Ya, masing-masing mengalami proses yang berbeda-beda. Atau saudara proses yang dalam Erlin ya, semuanya ya, anak-anak Yud ya, Tiara apa semuanya berbeda-beda ya, Siska. Ya, tapi inilah di dalam setiap proses yang kita alami, kita boleh siap, kita tetap apapun yang kita alami, kita katakan Tuhan Yesus tetap baik. Nah, hal yang ketiga berbicara tentang ya secara umum, yaitu sebetulnya apapun yang kita lakukan itu Tuhan itu loh gak tutup mata ya. Kalau kita pelajari ya ayat 24 sampai 42 itu sesungguhnya berbicara tentang apa? Kita boleh dikuatkan, boleh supaya didorong tetap semangat gitu ya. Artinya kenapa? Di dalam ayat 42 ya. Dan barang siapa di dalam ayat 42 yaitu Injil Matius pasal 10 ayat 42, Injil Matius 10 ayat 42, saya bacakan kembali. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Ya, isinya apa? Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan untuk Tuhan, Tuhan itu tidak nutup mata. Banyak orang mungkin aku sudah pelayanan loh, aku sudah lakukan ini loh, tapi hidupku kok gini-gini ya, hidupku kok biasa-biasa aja ya. Aduh, ya aku sih nggak kekurangan makan, aku sih nggak sampai harus puasa-puasa gitu, enggak. Tapi kenapa kok ya begini-begini aja gitu loh? Apa? Kalau kita kembali bahwa Tuhan, air sejuk secangkir ya, air gambarannya kepada salah seorang yang kecil, aku tidak akan sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Artinya Tuhan tidak akan melupakan upah. Ya, banyak ayat-ayat yang berbicara bahwa ketika kita berbelas kasihan kepada orang yang lemah, kita dikatakan apa? Seperti memiutangi Tuhan loh. Kalau kita taruh belas kasihan kepada orang yang lemah di dalam Amsal 19 ayat 17. Apapun yang kita lakukan, ya kita menolong orang yang paling hina, kita lakukan untuk Tuhan. Inilah sesungguhnya apa? Kalau kita berbicara, apa sih Tuhan berkatnya saya ikut kamu? Apa sih Tuhan berkatnya saya menjalankan setia kepada Engkau? Sepertinya enggak ada apa-apa. Enggak. Tuhan itu tidak lupa akan apa yang kita lakukan, ya. Tuhan tidak akan lupa apa yang kita perbuat. Banyak bahwa Tuhan itu pasti menyediakan berkat bagi kita. Jadi apa? Jangan takut, ya. Karena kunci jangan takut sebagai kita sebagai utusan Tuhan sudah dikatakan di dalam Matius pasal 10 ayat 33 itu sudah dikatakan berapa kali. Kalau secara keseluruhan di dalam Alkitab kita boleh lihat bahwa begitu banyak kata jangan takut yang mungkin kira-kira hampir 365. Artinya apa? Hampir setiap hari kalau kita berbicara, bukan di dalam Alkitab setiap pasal ada, tetapi kalau kita lihat di tekanan jangan takut artinya apa ya? Ya, hiduplah jangan di dalam ketakutan, tetapi percayalah anugerah Tuhan itu ada padamu. Anugerah Tuhan itu berlimpah padamu, yaitu
Oleh sebab itu kembali lagi, jangan takut, Immanuel, Tuhan beserta kita. Amin. Ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kembali kepada Engkau Tuhan. Kami belajar bagaimana kami menjadi seorang murid Kristus. Kami menjadi seorang duta Injil Kristus. Bagaimana kami juga harus siap di dalam mental kami, karena ini adalah penting sebagai seorang duta, sebagai seorang murid Kristus. Kami berani siap menderita, siap sedia di dalam kebenaran Injil Kristus. Dan kami percaya apapun yang kami lakukan di dalam kebenaran Kristus, sesungguhnya kami mendapatkan upahnya. Dan Engkau sekali-sekali tidak akan melupakan itu. Terpujilah namamu Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau sedia berbicara kepada setiap anak-anak yang mendengarkan, setiap saudara-saudara kami yang ada dimanapun juga, biarlah anugerah-Mu berlimpah. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, oke. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan juga menutup ibadah online ini. Mari saudara arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah doa berkat. Kasih karunia daripada Tuhan yang berlimpah-limpah di dalam engkau, menyertai engkau dimanapun engkau sebagai utusan Injil Kristus. Dan saat ini, terimalah anugerah dan kasih berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan berlimpah-limpahnya. Dengan kasih karunia-Nya, Tuhan juga melindungi engkau dengan kemuliaan. Biarlah anugerah daripada Allah Bapa dan juga pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan daripada Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Amin.